menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar satu orang dengan lainnya. Contohnya ada dua. Yang pertama yaitu tatap muka, yang kedua melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya bidang interaksi sosial. Bidang interaksi sosial terbagi tiga. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Interaksi di sini bisa dalam bentuk bidang barang atau mungkin interaksi dalam bidang jasa. Yang kedua, bidang politik. Pada bidang politik itu, tidak semua orang melakukan interaksi sosial di bidang politik, di mana orang itu melakukan interaksi di lembaga kepemerintahan. Bisa dalam bentuk partai politik. Dalam partai politik di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Dapat terjadi mungkin kesepakatan ataupun kerjasama, bahkan bisa terjadi konflik tergantung pendapat dan argumen seseorang. Yang ketiga yaitu bidang sosial budaya. Interaksi ini yaitu berkaitan dengan adat istiadat yang dilakukan pada zaman dahulu. Contohnya seperti interaksi sosial yaitu gotong royong biasanya dilakukan pada masyarakat di pedesaan. Berikutnya sifat interaksi sosial. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu interaksi sosial bersifat positif dan yang bersifat negatif. Adapun interaksi sosial yang bersifat positif yaitu satu interaksi yang mendatangkan kerjasama dan persatuan. Kemudian interaksi sosial yang bersifat negatif yaitu suatu interaksi jika mengarah pada pertentangan atau konflik. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi. Bentuk interaksi terbagi tiga. Yang pertama yaitu interaksi antar individu, interaksi antar individu dengan kelompok, interaksi antar kelompok. Contoh interaksi sosial yaitu jual beli. Pastinya jika kalian melakukan transaksi jual beli, pasti di situ ada hubungan. Pastikan kalian berbicara atau ngomong dengan seorang penjual. Berikutnya musyawarah. Musyawarah ini antara kelompok individu dengan kelompok. Jika kalian melakukan tugas kelompok atau kerjasama atau belajar bersama di kelas, interaksi sosial yang terjadi di dalam musyawarah adalah kerja kelompok. Berikutnya kerja bakti. Kalau kita kerja bakti di kelas suka melaksanakan piket bersama, itu pasti ada interaksi, ada ucapan-ucapan yang pasti terjadi melakukan interaksi sosial antar individu atau antar kelompok. Selanjutnya olahraga bersama. Pastikan kalau kita ingin berolahraga ke suatu tempat, pasti kita hubungi dulu kelompok atau individu lain yang ingin berolahraga bersama, yang dimaksud terjadinya interaksi. Selanjutnya tolong menolong antar individu, antar kelompok pun bisa. Selanjutnya proses belajar mengajar antar individu dengan kelompok. Misalnya Pak Aziz mengajar di kelompok Damaskus, Pak Marwan mengajar di kelompok Al-Quds. Nah, ini terjadinya interaksi antar individu dengan kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan, dampak positif dan dampak negatif bagi lingkungan. Dampak positifnya yaitu mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, menjaga struktur tanah agar tidak rusak, menjaga keanekaragaman satwa agar tetap bersari, membuat udara agar tetap bersih dan sehat terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi, membuat tanah agar tetap kokoh sehingga risiko tanah longsor bisa dihindari, mengurangi efek dari pencernaan udara dan global. Dampak negatifnya yaitu hilangnya kesuburan tanah dan menjadi kering dan gersang, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, mengakibatkan banjir dan banjir.
Berikutnya, interaksi sosial dan lingkungan mempengaruhi sosial budaya. Pembangunan sosial budaya ini menandakan suatu daerah mengalami perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Contoh perubahan sosial budaya memberikan dampak positif, misalnya adanya kegiatan dengan yang bermanfaat seperti kerja bakti. Dengan adanya kerja bakti, seseorang bisa saling berinteraksi secara langsung. Sedangkan contoh perubahan sosial budaya yang berdampak negatif ini contohnya mudahnya kemajuan teknologi menyebabkan orang-orang bersikap acuh terhadap lingkungan, jadi tidak bisa berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Dengan adanya pembangunan sosial budaya diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia yang modern tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat, kita harus dapat memilih perubahan sosial budaya yang memiliki dampak positif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial antar suatu daerah dengan daerah lainnya. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Satu daerah tentu tidak dapat memenuhi sendiri semua keinginan dan juga yang dibutuhkannya. Untuk memenuhi suatu daerah harus berinteraksi dengan daerah lain, misalnya untuk mendapatkan bahan makanan, orang di kota harus berinteraksi dengan orang-orang di desa. Kedua, untuk meningkatkan pendapatan daerah, berinteraksi dengan daerah lain juga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah, misalnya daerah pantai menjual hasil nelayan daerah lain sehingga perekonomian di daerah pantai tersebut meningkat. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam mendorong setiap daerah menghasilkan perbedaan. Perbedaan ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi orang-orang daerah yang berbeda. Misalnya, suatu daerah menjual batu bara, pembangkit listrik, namun daerah itu tidak memilikinya. Daerah itu kemudian membelinya dari daerah penghasil batu bara. Yang keempat yaitu perbedaan kemampuan sumber daya manusia antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat berbeda. Contohnya, daerah yang kelak memiliki dokter akan mendatangkan dokter dari daerah lain. Interaksi antar daerah yang terjadi akan mendukung pembangunan nasional. Kepentingan meningkatkan di daerah yang belum terpenuhi dapat terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat daerah lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Itu adalah 4 faktor yang terjadi interaksi sosial dengan daerah-daerah lainnya.